Langkah kakinya teratur. Suara sepatunya memantul di koridor fakultas yang pagi itu masih ramai oleh mahasiswa yang berlarian menuju kelas. Tubuh tegap dengan setelan rapi dan wajah serius itu langsung menarik perhatian banyak orang. Dialah Arkan Fagil, dosen baru yang beberapa minggu terakhir namanya menjadi buah bibir di kampus. Arkan bukan sekadar tampan. Kecerdasannya terlihat dari cara ia menjelaskan materi, tegas dalam aturan, disiplin terhadap waktu, dan, yang paling mencolok, ia selalu menjaga batasan dengan lawan jenis. Latar belakangnya sebagai lulusan pesantren membuatnya berbeda dengan kebanyakan dosen muda lainnya. Arkan tidak pernah bercanda kelewat batas, tidak pernah menatap lama pada mahasiswi, dan tidak pernah membalas rayuan halus yang kadang sengaja dilontarkan. Banyak mahasiswi mencoba mencari perhatiannya. Ada yang sengaja bertanya hal remeh hanya untuk bisa berbicara, ada pula yang mencoba berpakaian lebih mencolok di kelasnya. Namun Arkan tidak pernah terpengaruh. Tatapannya selalu dingin, suaranya tegas, dan sikapnya lurus. Arkan selalu menjaga jarak. Ia tahu betul bagaimana menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga hati. Ia tidak mau terjebak dalam sesuatu yang bisa mengundang fitnah. Baginya, kampus adalah tempat untuk menuntut ilmu, bukan tempat untuk bermain-main dengan perasaan. Di dalam kelas, Arkan terkenal kaku dan disiplin. Terlambat 5 menit saja, ia tidak segan mengusir mahasiswa keluar. Ia ingin menanamkan rasa tanggung jawab. Namun ada satu mahasiswi yang entah mengapa sering berhadapan dengannya soal keterlambatan itu, Aluna. Aluna adalah mahasiswi yang ceria dan populer di kalangan teman-temannya. Ia cantik, pandai bergaul, dan selalu menjadi pusat perhatian. Gayanya yang modis dan sikapnya yang supel membuatnya disukai banyak orang. Namun, ada satu kelemahannya, disiplin waktu. Ia sering terlambat masuk kelas, apalagi kelas pagi. Dan tentu saja, dosen yang paling sering ia buat kesal adalah Arkan. Saudari Aluna, sepertinya jam kuliah selalu kalah dengan jam tidurmu, ucap Arkan suatu pagi dengan nada dingin tapi menusuk. Aluna hanya cengengesan. Maaf, Pak. Tadi macet di jalan. Arkan menatapnya tajam. Alasan yang sama tidak bisa diulang berkali-kali. Silakan keluar, minggu depan datang tepat waktu. Teman-temannya menahan tawa, sementara wajah Aluna memerah. Ia kesal bukan main. Dosen apa sih? Kaku banget. Kayak hidupnya gak ada warna, gerutunya pada teman sebangkunya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang membuatnya penasaran dengan dosen muda itu. Bukan hanya karena ketegasannya, tapi karena karisma yang sulit ia jelaskan. Sore itu, langit tampak lembut dengan bias jingga yang menenangkan. Burung-burung mulai kembali ke sarang, angin sore berembus pelan membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan siang tadi. Aluna berjalan dengan langkah tergesa menuju rumah, tas kuliah tergantung di bahunya. Ia baru saja pulang dari kampus, wajahnya tampak lelah, tapi senyum cerianya tidak pernah hilang. Ia terbiasa dengan ritme harinya yang padat, meski dosen-dosennya seringkali membuatnya pening, terutama satu orang, dosen baru yang terkenal paling kaku di kampus, Pak Arkan. Bagi Aluna, dosen muda itu adalah sosok yang menyebalkan. Ia terlalu kaku, terlalu banyak aturan, dan terlalu dingin untuk ukuran seorang manusia biasa. Setiap kali ia terlambat masuk kelas, wajah serius Arkan seperti bayangan yang menghantui pikirannya sepanjang hari. Namun sore itu, takdir Allah mempertemukannya dengan cara yang sama sekali tak ia sangka. Begitu membuka pagar rumah, langkahnya terhenti. Di ruang tamu, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya,
lelaki dengan wajah tegas dan aura tenang yang tak mungkin salah ia kenali. Arkan duduk di sana, mengenakan kemeja putih sederhana, sedang berbincang santai dengan ayahnya. Seketika napasnya tercekat. Dunia seolah berhenti sesaat. Apa yang dilakukan dosen itu di rumahku? Pikirnya, heran sekaligus jengkel. Ia sempat menata rambutnya yang berantakan, lalu melangkah masuk perlahan dengan rasa penasaran yang membuncah. Ayahnya tersenyum hangat begitu melihat Aluna datang. "Nah, ini dia Aluna," katanya riang. "Kamu ingat, Nak, ini Arkan. Dulu waktu kamu kecil, dia sering main ke sini. Anak sahabat ayah." Aluna membeku. Ia menatap Arkan tak percaya. Wajah itu kini terasa asing dan jauh berbeda dengan yang diceritakan ayahnya. Sulit membayangkan bahwa dosen kaku di kampus adalah anak dari sahabat ayahnya sendiri. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Arkan, seolah berharap ada kesalahan. Tapi senyum tipis di wajah Arkan menegaskan bahwa semua itu nyata. Ayahnya melanjutkan cerita. Dulu, ketika keluarga mereka masih sering berkunjung satu sama lain, Arkan adalah remaja berusia 12 tahun yang gemar mengajak Aluna kecil bermain. Saat itu Aluna baru berumur 4 tahun, menggemaskan, cerewet, dan selalu memanggil Arkan dengan sebutan Abang Arkan. Tapi semua itu telah lama berlalu. Arkan kemudian pindah ke luar kota setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia dibesarkan oleh bibinya dan tumbuh menjadi lelaki yang matang di lingkungan pesantren. Kini, bertahun-tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai anak kecil dan kakak pengasuh, melainkan sebagai mahasiswi dan dosen. Sebagai perempuan dewasa dan lelaki yang menjaga pandangan. Ayahnya lalu bercerita bahwa sejak orang tua Arkan wafat, ia dan ibunya sudah menganggap Arkan seperti anak sendiri. Mereka sering berkomunikasi, bahkan beberapa kali membantu Arkan selama kuliah dan awal karirnya sebagai dosen. Arkan sendiri menyebut ayah Aluna sebagai ayah, sebuah panggilan yang menunjukkan kedekatan mereka. "Sejak dulu ayah menganggap kamu seperti anak sendiri, Nak Arkan," ujar ayah Aluna sambil menepuk bahunya. "Mulai sekarang, anggap rumah ini juga rumahmu. Dan tolong bimbing adikmu ini. Kau tahu sendiri, Aluna ini agak sulit dinasehati." Arkan melirik Aluna dengan senyum samar. "Insya Allah, ayah." Aluna melotot pelan. "Dosen ini sekarang jadi abangku? Ya Allah, cobaan apa ini?" Dan sejak hari itu, hidup Aluna tak lagi sama. Arkan mulai sering berkunjung ke rumah, biasanya setelah mengajar atau di akhir pekan. Ayahnya sendiri yang meminta Arkan untuk lebih sering datang, agar bisa membimbing Aluna supaya lebih baik. Bagi sang ayah, Arkan adalah contoh anak muda yang patut dijadikan teladan, cerdas, taat, sopan, dan berakhlak. Namun bagi Aluna, semua itu terasa seperti hukuman. Dosen paling disiplin di kampus kini hadir pula di rumahnya. Ia tidak hanya mengatur tugas kuliah, tapi juga mengomentari cara berpakaian, waktu tidur, hingga kebiasaan bangunnya yang kesiangan. Ayahnya bahkan dengan santai berkata, "Kamu panggil dia abang saja, seperti dulu. Kan dulu juga begitu." Aluna hanya menuruti, tapi hanya jika di depan ayahnya. Begitu ayahnya tak ada, ia kembali memanggil Arkan dengan nada datar tanpa embel-embel kehormatan itu. Baginya, memanggil abang untuk seorang dosen yang terlalu kaku seperti Arkan terasa aneh dan memalukan. Waktu berjalan. Hari-hari di kampus tetap berjalan seperti biasa, tapi sejak saat itu, hidup Aluna terasa dipenuhi kehadiran Arkan di mana-mana. Di kelas,
Arkan tetap seperti biasanya, dingin, tegas, tanpa ekspresi. Ia memperlakukan Aluna sama seperti mahasiswa lainnya, bahkan terkadang terasa lebih keras. Seolah tak pernah ada hubungan kekeluargaan antara mereka. Namun anehnya, begitu di rumah, Arkan seolah menjadi orang berbeda. Ia lebih banyak berbicara, bahkan sedikit cerewet. Luna, sudah sholat. Jangan main HP terus, baca buku. Besok kuliah jam 8, jangan begadang. Arkan datang hampir setiap pekan, kadang untuk makan malam bersama, kadang membantu ayahnya membaca dokumen pekerjaan. Tapi entah bagaimana, setiap kali datang, ujung-ujungnya ia menasihati Aluna. Ia menegur dengan lembut ketika melihat Aluna pulang terlalu malam dari kampus. Ia menatap kecewa setiap kali Aluna terlihat bergaul terlalu bebas. Arkan tidak pernah marah dengan kata kasar, tapi tatapan serius dan nada suaranya yang berat selalu cukup membuat Aluna terdiam. Lama-kelamaan, teguran-teguran itu menancap di hati. Aluna mulai berpikir tentang hidupnya. Ia mulai memperhatikan kata-kata Arkan yang selalu bernuansa nasihat. Perempuan itu bukan hanya tentang kecantikan, tapi tentang bagaimana ia menjaga diri. Menjaga pandangan, menjaga waktu, menjaga kehormatan. Kalimat itu suatu hari diucapkan Arkan dengan nada datar, tapi justru menghujam paling dalam di hati Aluna. Hari demi hari, ada perubahan kecil yang mulai terlihat pada diri Aluna. Ia mulai menutup aurat lebih rapi. Ia belajar mengatur waktu dan mulai berusaha tidak terlambat kuliah. Arkan melihat perubahan itu tanpa banyak bicara, hanya lewat pandangan mata yang tenang, tapi di hatinya, ia bersyukur. Aluna sendiri mulai menyadari bahwa setiap kehadiran Arkan membawa ketenangan aneh dalam dirinya. Dulu ia merasa risih dan jengkel setiap kali Arkan muncul, tapi kini ia menunggu-nunggu kehadirannya. Setiap kali mendengar motor Arkan berhenti di depan rumah, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Namun semua perasaan itu ia simpan rapat. Ia tahu Arkan adalah sosok yang sangat menjaga jarak. Lelaki yang hidupnya diatur oleh syariat dan prinsip. Ia tak mungkin sembarangan mengungkapkan perasaan. Sampai suatu malam, ketika hujan turun perlahan, Aluna duduk di teras rumah sambil menatap langit. Arkan datang seperti biasa untuk berbincang dengan ayahnya, tapi malam itu ia memilih duduk di depan Aluna sebentar. Kata-katanya ringan, hanya tentang kuliah dan masa depan, namun di balik ketenangan itu, hati Aluna bergejolak hebat. Dan pada akhirnya, perasaan itu tumbuh semakin besar. Hingga suatu sore, ia tak mampu lagi menyimpannya. Dengan suara bergetar, Aluna menyampaikan isi hatinya kepada Arkan. Ia berkata bahwa ia mulai menyukai Arkan, bukan hanya karena bimbingannya, tapi karena keteduhan yang ia bawa dalam hidupnya. Namun Arkan hanya menunduk lama. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang berat. Ia tidak menolak dengan kasar, tapi ia juga tidak memberi harapan. Ia hanya berkata agar Aluna fokus pada kuliahnya terlebih dahulu. Ia menasihati agar jangan terburu-buru menafsirkan rasa yang mungkin hanya kagum sesaat. Kata-kata itu menampar hati Aluna. Ia merasa malu, kecewa, bahkan sedikit terluka. Setelah kejadian itu, Aluna mulai menjaga jarak. Ia jarang berbicara dengan Arkan. Jika Arkan datang ke rumah, ia hanya menyapa seperlunya. Ada dinding tak kasat mata yang terbentuk di antara mereka. Waktu berlalu. 1 tahun kemudian, hidup membawa mereka pada titik yang berbeda. Aluna sudah lulus kuliah dengan nilai yang membanggakan. Ia lebih dewasa, lebih matang, dan jauh lebih tenang.
Arkan sendiri semakin sibuk dengan pekerjaannya di kampus, namun ia tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga Aluna. Suatu pagi, kabar datang, keluarga Arkan akan berkunjung. "Luna, tolong bantu ibu siapkan hidangan, ya," kata ibunya. Keluarga Bibi Arkan mau datang. Aluna tersenyum. "Baik, Bu." Ia sama sekali tidak curiga. Ia mengira kunjungan itu hanya silaturahmi biasa. Tapi ayah dan ibunya saling bertukar pandang dengan senyum yang tak biasa. Tak lama, Arkan datang bersama bibinya. Ia terlihat gagah dengan kemeja putih dan kopiah hitam. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda di sana, hangat dan lembut. Aluna menyambut mereka dengan ramah seperti biasa, tanpa prasangka apapun. Ia hanya mengira kedatangan itu sebagai kunjungan biasa. Tapi saat ayahnya mempersilakan mereka duduk di ruang tamu dan suasana mulai hening, hati Aluna mendadak berdebar. Tatapan Arkan tertuju padanya, lembut tapi tegas. Dengan suara rendah dan penuh keyakinan, Arkan menyampaikan maksud kedatangannya. Ia datang bukan sebagai dosen atau kakak, melainkan sebagai lelaki yang ingin melamar Aluna, perempuan yang selama ini ia jaga dalam doa. Setelah berbincang sejenak, suasana hening. Arkan menatap ayah Aluna, lalu berkata dengan suara mantap, "Ayah, saya datang hari ini membawa niat baik. Saya ingin melamar Aluna." Semua terasa seperti mimpi. Aluna tertegun, air matanya jatuh perlahan. Ia menatap Arkan yang kini menundukkan kepala dengan penuh hormat. Di dalam hatinya, ia tahu Allah telah menulis cerita ini dengan penuh kasih. Arkan bukan hanya lelaki yang mengajarinya disiplin dan adab, tapi juga sosok yang menuntunnya menemukan jati diri dan kedekatan kepada Allah. Hari itu, di hadapan kedua keluarga, Aluna menerima lamaran itu dengan air mata syukur. Ia tidak pernah menyangka bahwa perasaan yang dulu sempat ia anggap bertepuk sebelah tangan kini berbalas dengan cara yang begitu indah dan terhormat. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar dalam suasana sederhana tapi penuh keberkahan. Tak ada kemewahan, hanya kebahagiaan yang terpancar dari wajah dua insan yang akhirnya dipersatukan oleh takdir yang suci. Setelah acara selesai, di sela-sela suasana bahagia itu, Arkan mendekati Aluna yang kini resmi menjadi istrinya. "Aluna," suaranya lembut. Aluna menoleh, wajahnya tersipu di balik kerudung. "Iya, Bang." Arkan tersenyum. "Terima kasih sudah menunggu. Terima kasih sudah berubah bukan karena aku, tapi karena Allah. Aku bangga padamu." Air mata Aluna menetes lagi. "Dan terima kasih, Bang, sudah datang tidak hanya untuk menasihati, tapi untuk menuntunku pulang pada kebaikan dan pada cinta yang diridha Allah." Dalam perjalanan rumah tangganya, Arkan tetaplah Arkan, tenang, tegas, tapi kini jauh lebih lembut. Sementara Aluna tumbuh menjadi perempuan yang anggun, menjaga aurat dan akhlaknya, seperti yang selalu diimpikan Arkan.